بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Yosef Dajascan, nomor NIM 2224010033, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan PAI angkatan 1 tahun 2022, LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Saat ini saya bertugas sebagai guru PAI di SD Negeri 18 Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pada uji kinerja PPG ini, saya melakukan praktik pembelajaran bersama peserta didik melalui luring atau tatap muka. Pelaksanaan praktik pembelajaran saya laksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2022 dengan materi kisah keteladanan Luqman dengan sub pembahasan nasihat Luqman kepada anaknya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut ini saya tampilkan video praktik pembelajaran bersama peserta didik. Silakan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, Siap duduk rapi, tangan dilipat tiang. apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, anak bapak, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Anak bapak, ketua kelas, silakan pimpin doanya. Semua siap. Hormat. Tegak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah
Takbir. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita ambil absen dulu ya. Albi Sepriadi, Hadir Pak. Alisa Yurnalis, Hadir Pak. Farel Aprilius. Hadir Pak. Ya, belum juga dia hadir ya, Farel ini ya. Farhan Permadi Syamra, Hadir Pak. Gilang Pratama, Hadir Pak. Olivia Wulandari, Hadir Pak. Raja Amdani Hadir Mumtaz, Pak. Ragil Admaja Erlin, Hadir Pak. Zahira Ramadhani. Hadir Pak. Alhamdulillah, anak-anak bapak yang hadir setiap hari ini semoga menjadi anak yang disiplin, anak yang betul-betul disiplin, tanggung jawab dengan tugasnya. Baik anak bapak, sebelum kita masuk pelajaran yang kita hari ini, kita akan lihat dulu pelajaran kita yang ke minggu kemarin, yaitu tentang kisah keterangan Luqman bagian yang kedua. Tentang apa kemarin? Luqman banyak bersyukur. Masih ingat anak bapak? Apa itu bersyukur itu apa? Bagus Alisa. Terima kasih kepada Allah. Surat apa yang memerintahkan bersyukur Luqman di situ? 12. Alhamdulillah anak bapak semuanya sudah paham. Berarti ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita paham. Baik anak bapak, sekarang kita lanjut pelajaran kita yang bagian ketiga ya. Luqman, kisah keterangan Luqman bagian yang ketiga atau subpelajaran yang ketiga, yaitu tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Sebelum kita lanjut kepada materi isi dari materi kita akan lihat dulu apa tujuan pelajaran kita. Ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini, anak bapak diharapkan yang pertama mampu memahami nasihat Luqman kepada anaknya. Yang kedua, menjelaskan nasihat Luqman kepada anaknya dengan benar. Kemudian yang ketiga, menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Di tiga tujuan kita hendaknya bapak-bapak bisa memahami. Selain paham tentang apa saja nasihat Luqman kepada anaknya, nanti anak bapak juga bisa menceritakannya. Apa saja nasihat-nasihat Luqman yang diceritakan di dalam Al-Quran. Untuk lebih paham materi, kita simak video berikut ini. Silakan perhatikan dengan baik. Ya. Nasihat yang pertama adalah kita tidak boleh berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Dalam ayat ini, Luqman mengawali nasihatnya tentang ketauhidan, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Apa itu syirik? Syirik artinya adalah menyekutukan. Sedangkan menyekutukan atau mempersekutukan artinya adalah menganggap sesuatu sebagai sekutunya Allah, rekannya atau partnernya Allah, atau menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menganggap bahwa sesuatu itu wajib untuk disembah. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Nah, kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan mungkin bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini. Barang siapa yang syirik atau menyekutukan Allah, maka sesungguhnya orang tersebut telah berbuat kezaliman atau dosa yang besar, yaitu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nasihat Luqman yang kedua adalah kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita.
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nasihat kedua ini banyak dilupakan oleh anak-anak zaman now. Banyak yang sering menyusahkan orang tua, membuat orang tuanya sedih dan menangis. Padahal tanpa orang tuanya, mereka tidak akan mungkin ada di dunia ini. Ibunya sudah mengandungnya sampai berat dibawa kemana-mana, kemudian melahirkannya dengan menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Sedangkan ayahnya tentu telah memberikan nafkah dan kasih sayang juga kepada anaknya. Sehingga sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua kita. Kita harus mematuhi perintah-perintah mereka. Tapi ada pengecualiannya. Kalau mereka memaksa untuk berbuat syirik dan berbuat maksiat atau keburukan lainnya, tentu kita tidak boleh menaatinya. Misalnya, orang tua kita menyuruh kita untuk menyembah matahari, tidak boleh kita taati. Begitu pula jika mereka menyuruh mencuri, itu juga tidak boleh kita ikuti. Walaupun demikian, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka di dunia ini, tidak malah jadi memusuhi mereka. Nasihat Luqman yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa manusia
Itulah Sobat Al-Farsi semua, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya yang tercantum dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19. Terima kasih. Oke, itulah untuk diskusi untuk video kita. Selanjutnya anak bapak akan berdiskusi, apa bapak bagi kelompok untuk mendiskusikan dan memunculkan permasalahan yang harus kita bahas, terutama tentang nasihat Luqman kepada anaknya, tentang syirik, tentang berbuat baik pada orang tua, tentang kita selalu diawasi oleh Allah berbuat berbagai kebajikan dan jangan angkuh atau sombong. Di sini akan bapak bagikan LKPD secara berkelompok. Lebih dulu bapak bagi kelompok dulu. Untuk kelompok 1 kita bagi Raja, Farhan dan Gilang. Silakan dulu situ. Kelompok 2 Aldi dan Ragil. Kelompok 3 Alisa, Zahira dan Olivia. Silakan cek dulunya. 1, 2, 3, 4. Di sini Bapak akan membagikan LKPD kelompok. Di sini sudah ada materinya. Bapak sengaja belum menjelaskan. Di sini ada materinya. Silakan didiskusikan dengan melihat materi yang telah Bapak sediakan dan juga video yang telah ditonton tadi. Ingat video tadi. Apa perlu nanti Bapak ulang memutarkan videonya nanti. Ya, silakan tulis nama kelompoknya. Untuk tugasnya nanti ada di bagian belakang. Ya, dibaca dulu. Dibaca materinya, ditemukan apanya di situ. Nah, di bagian belakang ada tugasnya. Dituliskan nama kelompok dan juga nanti dituliskan nama anggota kelompok. Ya, silakan. Sudah siap anak-anak semuanya? Selanjutnya kita lanjut kepada presentasi. Kita mulai dari kelompok Usman dulu. Silakan. Ya. Yang lain menyimak. Nanti boleh ada buat pertanyaan. Perbuatan ini disebut dengan perbuatan syirik. Orang melakukannya disebut musyrik. 2. Berbakti kepada kedua orang tua adalah pasti perasaan kepada kedua orang tua. Sudah? Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok Usman bin Affan. Ya, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Silakan kepada kelompok 1. Ya, kelompok 3. Silakan. Saya dari kelompok 3 akan memberi jawaban kepada kelompok 1. Memberikan pertanyaan. Pertanyaan kepada kelompok 1. Ya. Apa contoh perbuatan orang yang berbuat syirik? Ya. Silakan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menghadap ke sana. Lihat yang pertanyaan tadi. 1. Menyembah patung. Ya. 2. Percaya kepada dukun. 3. Menyembah matahari. Dan lain-lain. Dan yang lain-lain. Aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ya. Sama-sama, semangat dulu. Takbir. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 2.
bila bisa menjawab pertanyaan teman-temannya. Selanjutnya kita kumpul dulu kan hasil diskusinya. Ini sebagai tugas kelompok ini. Kumpulkan. Iya, ini kumpulkan juga. Selanjutnya akan Bapak jelaskan selebih dahulu penjelasan ringkas saja dari Bapak. Silakan perhatikan ke depan. Ya, judul kita adalah tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya itu jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Apa itu musyrik? Apa itu syirik? Yaitu meyakini atau mempercayai ada Tuhan selain Allah. Mempersekutukan dan menyerupakan segala sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Menjadikan batu dan patung sebagai Tuhan lalu disembah. Menjadikan kayu besar sebagai Tuhan dan dipuja-puja lalu disembah. Itu yang pertama. Syirik. Jangan syirik. Ini ayatnya. Ayat Luqman surah Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar, dosa besar." Ini apa? Kalau kita syirik, kita akan termasuk dosa besar tidak diampuni dosa kita oleh Allah. Yang kedua, nasihat Luqman pada anaknya itu berbakti dan berbuat baik kepada hendaklah senantiasa berbuat baik sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surah Luqman ayat 17. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan kebaikan dan cegahlah mereka untuk melakukan perbuatan buruk atau mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Jadi sholat, mengajak orang pada baik, mencegah orang berburuk, bersabar itu wajib. Dirikanlah sholat, wajib maupun yang sunnah, kerjakanlah sesuatu yang baik. Apa contoh perbuatan baik yang harus kita lakukan? Yang dua, contohnya bersolat, berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua. Apalagi itu? Patuh kepada guru, bapak ibu guru, rajin belajar. Tuh, ya. Nih, berangkat ke sholat tepat waktu, selalu hidup bersih, bertutur kata santun, mengerjakan tugas di rumah tepat pada waktunya. Oke, itulah materi yang harus Bapak jelaskan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Ya. Jadi ada berapa nasihat Luqman pada anaknya? Ada 5. Yang pertama tadi, jangan menyekutukan. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, selalu merasa diawasi oleh. Yang ketiga, jangan sombong. Yang kelima, selalu mengerjakan kebajikan. 5 hal ini harus Anda kuasai. Itulah kesimpulan materi kita. Itu tentang 5 nasihat Luqman di dalam surah Luqman yang dimulai dari ayat ke-13 sampai pada ayat 19. Di situ ada nasihat-nasihat yang harus anak-anak Bapak semua teladani dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau bertanya? Nah,
Kalau tidak, kita akan lanjut kepada proses evaluasi. Kita akan lanjut melakukan evaluasi individu lagi. Silakan duduk kembali kepada duduk kita masing-masing. Nah, masing-masing nama Bapak akan Bapak kasih LKPD atau tempat kerjanya. Nanti nama Bapak kerjakan sendiri-sendiri, jangan lupa membuat namanya. Ya, kerjakan. Di sini ada soal sekitar 5 soal lagi. Oke. Ini. Ya. Waktu berarti 10 menit. Ya. Silakan dibaca dan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke? Ini seperti Pak. Sudah siap nama Bapak semuanya? Pak. Alhamdulillah. Udah paham dengan materi kita kan? Ya. Materinya bagus. Akan tetapi ini baru evaluasi materi kita hari ini. Minggu depan kita akan PH, ya. PH tentang materi Luqman yang pertama, siapa Luqman, materi Luqman yang kedua yaitu Luqman banyak bersyukur, dan materi Luqman yang terakhir tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Dan ini merupakan materi terakhir. Minggu depan kita PH dan minggu depan kita akan masuk ujian semester lagi. Ya, jadi Bapak harus rajin lagi belajar ya. Jangan malas-malas belajar di rumah. Untuk tugas di rumah, LKS minggu depan dikumpulkan. Yang belum lengkap mengisi LKS-nya dilengkapi, ya. Kemudian tugas tambahan, silakan Bapak nanti hafal surat Luqman tadi. Surat Luqman ayat 12, ayat 13, ayat 14 dan ayat ke-18. Ya. Paham Bapak? Ya, semangat lagi takbir. Ya, itulah hari ini pelajaran kita. Semoga apa yang dipelajari hari ini masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam hatinya, sehingga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nasihat Luqman yang diberikan itu adalah berguna bagi kita sebagai umat manusia dan Islam. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.